Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Senin 2 Maret 2026. Tema yang mau kita bahas pada hari ini adalah tentang murah hati yang didasarkan atas teks Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Kemurahan, pengampunan, dan kelimpahan adalah 3 keutamaan penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Seorang yang murah hatinya pasti akan mudah mengampuni. Saat saling mengampuni dalam hidup kaum beriman terjadi, anugerah Allah itu akan dialirkan dengan begitu melimpah. Itulah urut-urutan pemikiran menarik yang kita temukan dalam teks Injil pada hari ini. Bagaimana kita bisa memahaminya, lantas mengaktualkannya di dalam hidup kita sehari-hari? Mari kita mencoba melihatnya dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, murah hati. Kitab suci hari ini dimulai dengan sebuah kata perintah, yaitu hendaknya. Kata ini merupakan tuntutan yang sebenarnya begitu halus bagi kita para pengikut Kristus. Cuma kata hendaknya. Yesus mengatakan, hendaknya kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga murah hati. Perintah murah hati digambarkan secara konkret dengan melihat kemurahan Allah Bapa sebagai ukurannya. Bagaimana kita bisa melihat Allah itu murah hati? Dalam fakta, manusia dicipta serupa dengan Allah. Itu fakta yang dituliskan di dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian. Namun manusia justru tidak setia, bersekongkol dengan kuasa kejahatan, dan hidup berlepotkan dosa yang berjilid-jilid. Jadi kalau mau ngitung-ngitung dosa itu sebenarnya kita ini dalam satu buku pun nggak cukup. Itu harus berbuku-buku lah. Bahkan ketika kuasa dosa begitu menghimpit, sehingga hidup manusia menderita lumpuh dan mati, ternyata justru pada saat itu Allah itu malah disalahkan. Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku hidup dalam derita seperti ini? Padahal belum tentu itu adalah karena Tuhan. Mengapa Engkau diam saja terhadap kemalangan yang aku alami ini? Padahal kemalangan yang terjadi karena ya kemauannya sendiri, bisa jadi gitu. Tapi ketika hal itu terjadi, biasanya kita langsung lari, yang kita salahkan adalah Tuhan. Kita yang berbuat, Allah yang diminta menanggung akibat. Disinilah kemurahan hati Allah tampak sungguh-sungguh nyata. Dengan cinta yang besar, Allah tampil sebagai seorang Bapa yang penuh ampun. Ia memberikan nyawa anaknya, yaitu Yesus, sebagai tebusan bagi dosa dan kesalahan kita. Tindakan kemurahan hati Allah seperti inilah yang dipakai sebagai ukuran bagi hidup kita, manakala tadi dikatakan supaya kita bermurah hati seperti Allah Bapa. Kita disebut anak-anak Allah berkat pembaptisan. Berarti sejak itu kita diminta untuk menjadi seorang yang murah hati. Karena Bapa kita, yaitu Allah, murah hati dengan memberikan diri, bahkan nyawa anaknya, sebagai penebusan bagi kita. Disitulah kita dapat melihat tentang apa itu murah hati. Kemudian mari kita melihat poin yang kedua, penghakiman dan keadilan. Setelah meminta supaya kita bermurah hati seperti hati seorang Bapa, Yesus melanjutkan dengan memberikan 3 perintah larangan yang tegas. Yang pertama, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Yang kedua, janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum.
Yang ketiga, ampunilah maka kamu akan diampuni. Apa yang bisa kita maknai dengan 3 perintah larangan ini? Menghakimi berarti menentukan nasib sesama atas dasar kesalahan yang telah dibuatnya. Setelah orang tersebut dihakimi, ia akan berada di dalam hukuman. Dalam konteks personal, penghakiman yang seperti ini, penghukuman yang seperti ini cenderung bersifat subjektif. Bila dibumbui oleh aroma emosi, pasti akan menjurus kebencian yang berujung pada harapan orang lain celaka atau bahkan membuat orang lain binasa, dan itu akan memuaskan hati pada orang yang emosi. Maka penghakiman di luar konteks pengadilan akan cenderung tidak adil. Lembaga pengadilan adalah pihak ketiga yang menguji pandangan subjektif masing-masing, sehingga pelaksanaan tentang penghakiman itu akan menuju kepada sebuah keadilan. Manusia adalah ciptaan dan bukan pencipta. Sebagai ciptaan, semua manusia memiliki kelemahan yang hakiki, yaitu dosa. Di hadapan Sang Pencipta, semua manusia telah melakukan salah akibat dosa. Tanpa kecuali, semua sampai ke situ. Oleh karena itu, menghakimi adalah hak Sang Pencipta pada dasarnya dan bukan hak ciptaan. Dengan menghakimi atas dasar ukuran pribadi, apalagi dibumbui dengan emosi, berarti telah mengambil alih hak Allah sehingga akan berdosa ganda. Di satu sisi tidak percaya kepada Allah dan menyembelihkannya, dan itu berarti tidak melihat bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Di sisi lain, dosa pribadinya tak terhapuskan, malah makin bertambah. Dalam kasus kecil sekalipun, ukuran kebenaran Allah menjadi satu-satunya ukuran yang dipakai, bukan kebenaran kita sebagai manusia, karena pada dasarnya kita semua adalah orang yang telah salah dan berdosa. Itulah sebabnya mengapa Yesus meminta agar tidak melakukan, atau dalam bahasa yang lain melarang 3 hal tersebut, yaitu tentang penghakiman, tentang penghukuman, dan tentang pengampunan. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga sebagai konklusinya, yaitu mengubah benci menjadi cinta. Setelah perintah dan larangan, Yesus meminta satu kata lanjutan, yaitu berilah. Pertanyaannya adalah, memberi apa ini? Kepada siapa? Tujuannya untuk apa? Dan seterusnya. Masih ada sekian banyak pertanyaan. Dan tidak ada informasi langsung yang bisa kita temukan dalam teks Injil hari ini. Namun ada frase penting yang barangkali bisa membuat kita mengerti, yaitu kata suatu takaran yang baik dan dipadatkan. Apa artinya dengan berilah dengan kata tersebut? Mari kita mencoba sedikit melihatnya. Untuk mengungkap maksudnya, baiklah kita melihat apa yang dikatakan Yesus tentang tujuan kedatangannya ke dunia. Ia mengatakan itu dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 47b. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Kata-kata ini lantas menjadi jelas ketika Yesus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Ia begitu murah hati karena mengorbankan dirinya bukan untuk orang benar, tetapi untuk kita orang berdosa ini. Kemurahan hatinya nyata dalam mengampuni dan menyelamatkan. Jadi ini kemudian menyambung. Murah hati itu tampak nyata ketika seseorang mempunyai hati yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan keinginan agar orang lain menjadi selamat. Oleh karena itu, ketika sadar sebagai orang yang lemah dan berdosa, yang kemudian diampuni dan ditebus oleh Allah melalui Yesus, maka kita tidak akan menjadi sibuk
dengan menghitung-hitung kesalahan orang lain, lantas menghakiminya dan menghukum orang tersebut. Tetapi justru berani memberikan diri dalam kurban cinta sehingga orang lain menjadi selamat. Keselamatan orang lain yang salah adalah keselamatan bagi kita sendiri. Inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat bahwa kemurahan hati itu bisa terjadi, yaitu ketika kita mengubahnya dari situasi yang buruk yang sebenarnya juga terdapat dalam diri kita menjadi situasi yang baik. Dan itu kemudian kita semua memberikan diri bagi keselamatan sesama. Itulah yang akan membuat kita bukan mengambil alih, lalu menjadi hakim yang mengambil alih hak dari Allah. Tapi kemudian kita memberikan diri kepada Allah, mempersembahkan kepada Allah apa yang paling penting, yaitu kurban cinta demi keselamatan sesama. Selamatnya orang salah adalah keuntungan bagi kita. Mari kita merenungkan sabda ini sebagai kekuatan agar kita bisa menjadi orang yang murah hati, yang tandanya tampak saat kita bisa mengampuni dan memberikan keselamatan kepada mereka. Tuhan memberkati.